Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, bersama saya Yosua Hendri. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita diberi kesehatan hingga kita dapat bangun pagi pada pagi hari ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Perikop firman Tuhan mengatakan firman yang telah menjadi manusia. Ayat pertama saya bacakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu berjaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Setelah saya renungkan firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima ini, Bapak Ibu, ada pesan Tuhan yang sangat berkesan dalam hati saya. Hal yang pertama yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan pesankan dalam perenungan ini, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat pertama, bahwa segala sesuatu Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Saat Tuhan berfirman, maka terjadi. Tuhan berfirman, maka terjadi, Bapak Ibu. Jika segala sesuatu ini dijadikan oleh Tuhan, ya, jika segala sesuatu ini dijadikan oleh Tuhan, artinya apa? Artinya setiap hari kita sedang bersentuhan dengan firman Tuhan yang hidup dan agung. Bapak Ibu bisa mengerti ya, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu alam semesta dunia diciptakan oleh Tuhan. Maka setiap hari ya, kita pasti bersentuhan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari selaraskan kehidupan kita, padankan kehidupan kita, jadikan firman itu menjadi guidance, jadi petunjuk arah dalam kehidupan kita, agar kita selalu di dalam perlindungan Tuhan melalui firman-Nya yang luar biasa. Jangan sampai kita keluar dari koridor firman Tuhan, karena segala sesuatu ini diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita keluar dari firman, maka secara tidak langsung kita bertentangan dengan firman itu sendiri, dan akibatnya apa? Maka kuasa penciptaan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ada kuasa penciptaan di dalamnya. Tetapi kalau kita keluar dari firman Tuhan, maka kita tidak akan memiliki kuasa penciptaan itu melalui firman Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lalu pesan yang kedua, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ya seperti dalam ayat-ayat yang kita baca, maka secara otomatis kita akan sadar bahwa kita hanyalah tamu di dunia yang Tuhan jadikan. Ya, saya ulangi, kita akan sadar bahwa kita hanyalah tamu di dunia yang Tuhan jadikan, bukan memilikinya. Ya, kalau kita menyadari, kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan, berarti segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Kita hanya tamu di dunia ini. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bapak Ibu, segala sesuatu dimiliki oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apa yang dilakukan seorang tuan rumah apabila mendapatkan tamu yang baik? Ya, dalam hal ini tuan rumah ini Tuhan. Ya, saya analogikan tuan rumah ini Tuhan, karena Dia yang memiliki segala sesuatu. Kalau kita datang bertamu ke rumah seseorang, ya, tuan rumah itu adalah pemilik segala sesuatu yang di dalam rumah itu. Ya, apa yang dilakukan seorang tuan rumah dalam hal ini Tuhan apabila mendapatkan tamu yang baik? Kita sendiri aja, kalau kita kedatangan tamu itu sopan, baik, tutur bahasanya baik, ya, sangat baik sekali. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebagai tuan rumah? Pasti kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tamu tersebut. Ya, tolong ambilkan minuman yang terbaik. Tolong ambilkan makanan yang terbaik. Tolong ini suasana panas, tolong diambilkan kipas angin. Atau ambilkan air, apa yang dibutuhkan tamu tersebut. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita menyadari segala sesuatu ini ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka kita pun
akan sebetulnya kita tidak harus memiliki rasa memiliki, saudara, tidak boleh memiliki rasa untuk memiliki. Karena apa? Segala sesuatu ini ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan. Kita hanya tamu, kita hanya sementara di dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa. Dia adalah tuan rumah, ya. Dia ada Yesus itu, Tuhan itu adalah tuan rumah. Nah, kita ini tamu di dunia ini. Kalau kita bersikap baik kepada tuan rumah, maka tuan rumah itu akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Ini pesan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Karena pesan ini sangat penting, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena banyak kita tidak menyadarinya, seringkali kita melupakannya, bahwa segala sesuatu seperti milik kita. Seluruh dunia ini milik kita. Bukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seluruh isi dunia ini adalah miliknya Tuhan. Kita hanya tamu, ya, kita tidak memilikinya. Jadilah tamu yang baik, Bapak Ibu, agar tuan rumah Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lanjut Bapak Ibu, pesan yang ketiga dari pemberitaan firman Tuhan ini, ya, ayat yang keempat dan yang kelima, Bapak Ibu. Saya bacakan ulang. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu berjaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia, dan terang itu berjaya dalam kegelapan. Ya, melalui firman Tuhan ini ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Hal ini juga selaras di dalam Kejadian 1, ya, Kejadian pasal 1, ya, yang menyatakan jadilah terang, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya. Dalam penciptaan yang utama adalah jadilah terang. Oleh sebab itu kita harus hidup, ya, setiap hidup dari setiap perkataan Allah. Maka yang kita alami adalah, oleh itu kalau kita hidup, ya, hidup dari setiap perkataan Allah, maka yang kita alami adalah, ya, kita baca 2 Korintus 4 ayat 6 sebelumnya, 2 Korintus pasal 6 supaya kita lebih jelas, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 6, kita keluar dari tadi, ya, pembacaan kita ke 2 Korintus, bentar, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, ya. Ya, saya bacakan Bapak Ibu, ya, untuk pesan yang ketiga ini berkaitan dengan bahwa Dia adalah hidup, dan hidup adalah terang manusia, dan terang itu berjaya dalam kegelapan. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, oleh sebab itu kita harus hidup dari setiap perkataan Allah, maka kita akan mengalami dari gelap terbitlah terang. Nah, ini maksudnya saudara yang kasih Tuhan, ya, dari gelap terbitlah terang. Terang Kristus itu menyinari hati, ya, menyinari hati, dan terang itu menyertai hati kita yang gelap, Bapak Ibu, ya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Kristus dan firman. Artinya apa? Kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Kalau kita menyadari, ya, kita menyadari bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, ya. Ayat selanjutnya mengatakan dia adalah hidup, ya. Yang menciptakan segala sesuatu itu adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka yakinlah, percayalah bahwa akan timbul terang. Akan timbul terang. Saya ulangi. Dari gelap itu terbitlah terang. Dari kegelapan itu akan terbit terang dalam setiap kehidupan kita, ya, Bapak Ibu, dan kehidupan kita akan menjadi terang. Tidak ada kegelapan di dalam hidup kita. Kita dapat menjadi terang bukan hanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu sadari bahwa segala sesuatu ini diciptakan Allah melalui firman-Nya, Bapak Ibu, agar pesan Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya ulangi sedikit, ya. Pesan pertama melalui firman Yohanes 1 ayat 1 sampai 5.
Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya, ya. Ya, jika segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka setiap hari kita bersentuhan dengan firman Tuhan. Ingat, kita bersentuhan setiap hari, bersentuhan dengan firman Tuhan. Ini pesan Tuhan. Setiap hari kita bersentuhan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan sadar bahwa kita ini hanyalah tamu di dalam dunia ini. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Oleh sebab itu jangan merasa memiliki sesuatu di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan hidup di dalam terang kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, dan di mana kehidupan kita tidak akan ada lagi kegelapan di dalamnya. Terima kasih firman Tuhan, saya kira cukup demikian. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya menyadari saya banyak kelemahan dalam menyampaikannya, tapi semoga Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, agar kita dapat mengerti pesan firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini, karena kasih rahmat-Mu limpah dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami dapat bangun pagi dengan kesehatan yang dari Engkau. Dan kami juga sudah merenungkan gemar Tuhan, gerakan membaca Alkitab rutin, yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 5. Semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menyadari bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan bahwa kami setiap hari harus bersentuhan dengan firman-Mu. Kami harus menyelaraskan kehidupan kami dengan firman-Mu. Oh Tuhan, kami juga harus menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Engkau. Kami harus menyadari semuanya ini milik-Mu Tuhan. Segala isi dunia ini milik-Mu. Oleh sebab itu kami tidak seharusnya memiliki rasa memiliki Tuhan atas dunia ini. Kami hanya tamu di dunia ini Tuhan. Yang ketiga, kalau kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Engkau melalui firman-Mu, maka kami akan hidup di dalam terang-Mu yang ajaib, terang-Mu yang memerdekakan, sehingga kehidupan kami tidak di dalam kegelapan. Kehidupan kami dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian Tuhan doa kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan kami mulai pagi, siang, malam, hingga kami ada di pembaringan kami masing-masing nanti malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap hidup di dalam pesan Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kita. Haleluya. Salam bergemar. Puji Tuhan.